Halo, Assalamualaikum adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, pada kali ini kakak akan mengajarkan kalian mengenai simple present tense. Apa sih pengertian dari simple present tense dan bagaimana cara kita menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari? Yuk, kita simak pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pembelajaran di hari ini terdapat dua learning goals atau dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita dapat mengetahui penggunaan simple present tense dan yang kedua, kita dapat memahami rumus yang digunakan pada simple present tense. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama ada pengertian simple present tense, yang kedua fungsi dari simple present tense tersebut, lalu yang ketiga ada rumus yang digunakan pada simple present tense. Lalu yang keempat, kita akan mencoba bagaimana penggunaan rumus pada simple present tense tersebut. Yang pertama, ada pengertian simple present tense. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui makna dari simple present tense tersebut. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat dua laki-laki yang sedang mengobrol. Nah, mereka sedang membicarakan kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan setelah bersekolah ataupun setelah bekerja. Nah, maksud dari simple present tense adalah kegiatan ataupun percakapan yang biasa dilakukan pada sehari-hari ataupun yang terus mengulang. Pengertian simple present tense. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Nah, seperti contoh tadi, ada dua laki-laki yang sedang mengobrol. Mereka pastinya sering membicarakan kegiatan yang dilakukan pada keseharian, seperti sedang belajar, sedang bekerja, sedang makan, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengenali bahwa sebuah kalimat merupakan simple present tense, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kalimat tersebut menggunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one. Simple present tense terbagi menjadi dua pola kalimat, yakni verba dan nomina. Lalu yang kedua akan kita pelajari mengenai fungsi dari simple present tense. Bagaimana kegunaan-kegunaan simple present tense pada kegiatan sehari-hari kita. Nah, present tense sendiri terdapat tiga fungsi. Yang pertama, mengungkapkan perasaan. Ketika kita ingin mengungkapkan ekspresi ataupun perasaan melalui kalimat, maka bisa kita gunakan kalimat dengan rumus simple present tense. Lalu yang kedua ada sebuah instruksi. Berfungsi juga untuk menyatakan perintah ataupun instruksi sehingga kita dapat melihat sebuah perintah tersebut menggunakan kalimat dengan rumus simple present tense. Lalu yang ketiga, menunjukkan aktivitas sehari-hari. Untuk memperlihatkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, terdapat tiga fungsi present tense pada kegiatan kita sehari-hari. Ya, lalu ada yang ketiga, yakni rumus simple present tense. Tadi sudah dijelaskan bahwa simple present tense terbagi menjadi dua, yakni verba dan juga nomina. Nah, pada kali ini kita akan membahasnya mengenai verba dan juga nomina dalam simple present tense. Ya, kita remind kembali atau mengingat kembali, simple present tense tadi dibagi menjadi dua, yakni nomina dan verba simple present tense. Nah, nomina tersendiri bermakna yakni kata benda ataupun benda-benda yang dilakukan di dalam simple present tense tersebut. Lalu ada verba yakni kata kerja. Adalah kata kerja yang dilakukan untuk digunakan pada simple present tense. Ya, di sini kita akan membahas mengenai subjek dalam simple
present tense dalam bentuk verba. Subjek adalah yang melakukan seperti I, you, they, we, he, she, it. Bisa kita maknakan I itu artinya saya. I itu artinya saya. You artinya kamu. They artinya mereka. We artinya kami. He artinya dia, yakni orang laki-laki. She artinya dia, orang perempuan. Dan it, dia dalam bentuk benda, bukan dalam bentuk laki-laki ataupun perempuan. Di sini juga terdapat penjelasan mengenai to do atau does. To do ini adalah kata berupa kata kerja. Bahwa to do dari I, you, they, we menggunakan to do yakni do. Lalu pada subjek he, she, it menggunakan to do yakni does. Jadi terdapat perbedaan antara to do dengan to do does. Ya, selanjutnya ada bentuk rumus simple present tense dalam bentuk verba. Yang pertama di sini ada kalimat positif dengan rumus subjek ditambah verb 1 ditambah s atau es ditambah dengan objek. Lalu bentuk negatif ada subjek, ada do or does plus not plus verb 1 plus objek. Lalu kata bentuk pertanyaan ada do or does plus subjek plus verb 1 plus tanda tanya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan pada simple present tense verba, kakak akan menjelaskan mengenai verb 1. Apa itu verb 1? Verb 1 adalah kata kerja yang paling dasar. Nah, di sini sudah ada contoh-contohnya. Verb 1, read, yang berarti membaca. Lalu verb 1 yang write artinya menulis. Lalu ada speak, artinya berbicara. Yang keempat ada listen, yakni mendengar. Dan yang terakhir ada see, melihat. Ya, jika bisa kita ingat kembali bahwa ada S atau IS pada rumus simple present tense. Nah, akhiran S atau IS pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. Dalam menambahkan akhiran S atau IS terdapat aturannya. Cara mengetahui kata apa saja yang dapat kita tambahkan S dan IS adalah yang pertama, ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf vokal. Maka kata kerja ditambahkan dengan S. Misalnya say menjadi says. Contoh kalimatnya, Sonia says everything is going to be alright. Lalu yang kedua, kata kerja berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf konsonan. Maka kata kerja ditambahkan IES dan menghilangkan huruf Y-nya. Menjadi study menjadi studies dengan contoh kalimat Budi studies so hard for national examinations. Lalu penambahan S atau IS juga menggunakan pada kata kerja yang berakhiran dengan huruf O, CH, SH, X, dan Z. Maka ditambahkan huruf IS pada akhir kata kerja. Contohnya, go menjadi goes. Contoh kalimatnya, she goes to the market every 7 p.m. Watch menjadi watches. Contoh kalimatnya, he watch TV after working. Wash menjadi washes. Contoh kalimatnya, my mom washes the dishes every night. Lalu, buzz menjadi buzzes. Contoh kalimatnya, Liza buzzes me with her voice. Yang terakhir ada fix menjadi fixes. Nah, terakhir pada kata simple present tense verba, terdapat penggunaan do dan does seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian untuk menentukan kapan kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does,
seperti yang sudah kakak jelaskan pada di awal, yakni do digunakan pada subjek I, you, they, we. Dan does digunakan pada subjek he, she, it. Nah, berikut terdapat contoh kalimat dari simple present tense bentuk verba. Yang pertama, we go to school by bus. Kami pergi ke sekolah menggunakan bus. She goes to school by bicycle. Dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Yang ketiga, my friend lives in Bandung. Temanku tinggal di Bandung. We don't live in the city. Kita tidak tinggal di kota. Do you know her name? Apakah kamu tahu namanya? Nah, berikut adalah contoh-contoh kalimat dari bentuk positif, negatif, dan juga ada bentuk pertanyaan. Selanjutnya adalah subjek dalam simple present tense nomina. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, subjek adalah yang melakukannya. Seperti I, you, they, we, he, she, it. Dan pada simple tense nomina menggunakan kata to be karena nomina sendiri adalah artinya kata kerja. Pada subjek I menggunakan to be am. Pada subjek you, they, we sama-sama menggunakan to be are. Lalu pada subjek he, she, it sama-sama menggunakan to be is. Ya, di sini sudah dituliskan bentuk rumus dari simple present tense bentuk nomina. Yang pertama ada kalimat positif. Subjek ditambah to be bentuknya am, or is, or are ditambah dengan objek. Lalu yang bentuk kalimat negatif, subjek to be dalam bentuk am, or is, or are ditambah verb one ditambah objek. Lalu kalimat pertanyaan to be, am, or is, or are ditambah dengan subjek ditambah dengan verb one ditambah dengan kalimat tanya. Ya, kakak ingatkan sekali lagi bahwa verb one adalah kata kerja dasar seperti read, write, speak, listen, and see. Yang bermakna membaca, menulis, berbicara, mendengar, dan melihat. Nah, di sini sudah terdapat contoh kalimat dari simple present tense bentuk nomina. Yang pertama, my mother is a teacher. Ibu saya adalah guru. They are not from the same class. Mereka bukan dari kelas yang sama. Lalu, are you Mr. Hadi? Apakah Anda Pak Hadi? Yang ketiga ada is she a student? Apakah dia seorang pelajar? Pada contoh kalimat-kalimat ini terdapat kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat bentuk pertanyaan. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan melakukan latihan simple present tense. Ya, kita akan latihan yakni membuat 5 kalimat simple present tense bentuk verba dan juga 5 kalimat simple present tense bentuk nomina. Nah, kalian bisa tuliskan dalam buku tulis kalian, lalu kirimkan fotonya ke Kak Aldin via WhatsApp. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Semoga pembelajaran pada hari ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menambah pengetahuan baru agar kita semakin lancar dan juga bisa dalam berbahasa Inggris. See you there. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya!